warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharno, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 7 Pontianak. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional pada mata pelajaran saya, yaitu informatika, materi tentang komputasional tinggi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kita berkajian hari ini. Alhamdulillah. Yakin. Ada yang lagi kecewa? Putih? Ya. Ya semuanya. Dan dalam kondisi yang bahagia semuanya ya. Ya semuanya. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mempelajari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, sebelumnya kita berdoa. Silakan ketua video dulu. Cek video dulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya kita presentasi dulu. Siapa yang hadir hari ini? Ya, anak, pada pertemuan minggu kemarin, saya sudah membagikan video kalian tentang komputasional tinggi. Oke, ada yang masih ingat apa yang komputasional tinggi? Berpikir secara Benar? berpikir secara Berpikir secara kritis untuk memecahkan suatu permasalahan. Masalah kan ada tahapan-tahapannya kemarin. Ada yang masih ingat tahapannya apa itu dalam komputasional tinggi? Apa? Dekomposisi itu apa kemarin? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola. Ketiga apa? Abstraksi. Empat, algoritma. Oke. Ada dari kalian yang sering membantu orang tua di rumah? Apa biasanya nggak bantu apa? Nyapu rumah. Nyapu rumah. Ada yang pernah masak? Masak apa? Telur. jangan pakai lauk-lauk mama. Membuat lauk. Contohnya Iya. Ayam goreng enak. ayam goreng. Oke. Satu lagi. Yang bantu cowok. Cewek masa nggak ada? Cewek mana? Salah sih. Salah. Salah kan? Iya. Apa namanya? Saya berapa? Pertama ayam diungkap. Juga, oke. Terus kita diungkap. Di mana tadi dinginin dulu. Ini dulu ya. Jangan lama-lama lagi. Kasih tepung. Ini tepung. Baru digoreng. Digoreng. Setting. Setting ya. Terserah lah mau teknik kita. Dalam kita membuat algoritma, kita harus tahu dulu nanti outputnya atau produknya itu seperti apa. Kalau produknya itu adalah telur mata sapi, tentunya berbeda dengan telur ada. Oke, telur apa nih? Ya, gimana caranya? Caranya. Ambil telur. Ya, Terus panaskan minyak. ya, Terus kalau udah panas, cetak telur. ya. Terus kalau udah matang balik. Ya, matang dibalik. Kelihatan bawahnya yang Oh ya, bawahnya ya, atasnya belumnya. Terus, lanjut. Terus kalau udah matang juga bawahnya, diangkat. Ya. Terus ditiriskan. Berarti kan, Oh ya. berarti Bumi itu sukanya telur yang tawar ya? Oh iya, artinya Bapak kan sudah ke situ.
ya, anak-anak semuanya. Jadi itu maksud dengan algoritma. Algoritma langkah-langkah, ya. Boleh nggak langkahnya mungkin tadi berbeda dengan kawannya, misalnya setelah telurnya dipecahkan masukkan ke wajan, dikasih misalnya garam dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ya prinsip dasarnya yang baku jangan sampai dilewatkan. Misalnya tadi saya bilang panaskan minyaknya di depan. Kenapa nggak boleh ya? Karena kalau belum siap semuanya belum siap jadi panaskan minyaknya nanti minyaknya bisa panas jadi gosong. Oke. Sesuai dengan tujuan yang kemarin bahwasanya kita dalam belajar computational thinking adalah kita atau kalian bisa mengerti apa itu pengertian dari computational thinking. Kemudian kalian juga bisa menganalisis kegiatan-kegiatan atau tugas yang hari-hari yang mana itu bisa diselesaikan dengan computational thinking. Oke, ada yang bertanyakan? Dibuka ini. Kaitannya dengan algoritma? Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan materi untuk hari ini. Bahwasanya di hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar atau tugas kelompok. Di mana dalam tugas kelompok ini di sini ini kan satu sesi ya. Jadi nanti saya akan mengajak kalian mengenal kalian dari minat kalian terhadap mata pelajaran. Mata pelajaran di IPA kan ada banyak nih. Ada pelajaran kejuruan, indikasinya biologi, ya. Satu IPA, mata pelajaran pokok kalian. Saya bagi 4 kelompok, 4 golongan. Kemudian, ya, nanti tugas kalian adalah, pilih salah satu saja. Saya kasih kertas ya. Oke, sebelum kertas kita bagikan kalian, ya, kita merefleksi sebentar. Tadi saya tanya kalian gimana keadaannya, kemudian dalam saya tanya tugas kalian membantu enggak? Ada yang bisa kasih refleksi atau masukan ke saya? Senang. Oke, saya bagi kertas. Silakan nanti salah satu aja yang paling kalian sukai hafalnya, ya. Walaupun kalian suka banyak, satunya ada yang paling, ya. Oke, Yang paling suka paling saja. Satu MTK, satu MIPA. MIPA itu masuk dalam fisika, kimia, biologi, matematika. Itu kan bagian puzzle. Yang kedua adalah agama, PKN, sejarah kaitannya dengan satu, itu berapa? Ketiga adalah seni, kaitannya seni, pokoknya gerak ya, kinestetik, kaitannya. Tulis nama, yang tulis nama. Kemudian kalau boleh alasannya boleh. Nomornya sama alasannya. Ya, tadi logika lagi. Satu, kan kelompoknya satu ini. Boleh kalian spesifik boleh. Satu, spesifiknya apa? Oh gitu. Ya. Kemudian bawahnya alasannya. Paham? Oke. Alasannya. Iya, mungkin dari kemampuannya sendiri, mungkin dari bapak ibu gurunya, mungkin dari kedepannya kalian rencana studi kalian. Satu, berfaedah sama Naila. Naila, kelompok 2, Rizky Saputra sama Rizky Aidin. Yang ini kan kita akan diimplementasikan di dalam penyelesaian masalah menggunakan computational thinking. Maksudnya gini, Anda yang pilih biologi misalnya. Biologi itu kan contoh kasusnya nih, Pernah membuat kompos kalian? Kompos? Kira-kira kompos itu bisa dibuat nggak? Bisa. Kita misalnya ambil kasus membuat kompos. Tentunya ada alatnya, ada bahannya, ada alat-alatnya. Nah, itu nanti kita coba gunakan kasus yang lain sesuai dengan mata pelajaran soal-soal itu silakan. Jadi tugas kalian di dalam kelompok adalah kalian tentukan, kalian ambil satu kasus saja. Kalian ambil satu soal yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kalian sukai. Kemudian coba pecahkan dengan menggunakan
permukaan strategi. Ada pertanyaan? Ya. Kemudian untuk mengerjakan bebas, kalian bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan gambar, kalian bisa menggunakan HP kalian untuk membuat presentasi, ketik, boleh silakan. Paham? Oke? Ada kendala? Ada kendala? Yang pertama tentunya kalian tuliskan masalahnya dulu ya. Masalahnya ketika di situ dituliskan masalahnya. Kalau langsung penyelesaiannya kita nggak tahu masalahnya apa sih. Kalian punya masalah apa sih, tuliskan dulu. Setelah tahu masalahnya, baru kita buat algoritmanya. Dan setelah algoritmanya dulu ya. Ada mungkin? Ya. Ya, masalahnya itu. Nah, boleh didiskusikan contoh vektor itu seperti apa sih vektor itu? Boleh didiskusikan situ. Ya. Kawan kalian menyampaikan materi, yang lain mendengarkan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi kita saling menghormati, ya. Kawan ngomong, kalian dengarkan. Oke, silakan kelompoknya Wardana kenalkan dulu. Yes. Presentasi kerja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari perundingan kami. Jadi kami akan memecahkan soal matematika materi polinomial. 3x4 dan harusnya tuh dalam polinomial harus dicari 3x kuadrat ini, 3x3 dan 3x2 untuk menentukan hasil sisa dari rumus dari nilai dari 3x4 min 7x min 20. Dengan cara lengkap kita akan menentukan hasil dari bilangan ini. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata yang kurang mohon diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ada permasalahan kurangnya komunikasi antara guru film dan rekan kerjasama. Maka dari pemecahan permasalahan tersebut harusnya sutradara harus mengadakan briefing sebelum para guru film mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Kemudian di sini tadi yang diangkat adalah koordinasi yang kurang antara direktur dengan filmnya. Jadi harus pandai-pandai betul berkomunikasi karena kunci dalam keberhasilan salah satu adalah komunikasi. Ya, komunikasi antara semua pihak. Oke, cukup sekali lagi. Oke, jadi apa yang kawan-kawan kalian tadi sampaikan bisa diambil suatu kesimpulan? Dapat bisa ambil suatu kesimpulan? Dengan menggunakan rumus dengan menggunakan struktur conditional thinking, kita dapat menemukan berbagai macam. Dengan menggunakan pendekatan komputer strategi, kita mencoba memecahkan masalah, setelah otomatis kita memudahkan kita dalam memecahkan suatu masalah. Oke, satu kata aja, apa yang kita pelajari hari ini, satu kata aja, penyelesaian. Oke, artinya kalau paling tidak apa yang kita pelajari hari ini paling tidak satu kata aja kalian paham, ya minimal. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang computer thinking, sehingga kita mungkin langkah-langkah yang sudah kita pahami, ya kita coba buatkan apa namanya, kita berbagi dengan orang lain. Kalau tidak ada kesadaran kita untuk berbagi dengan orang lain, tidak akan mungkin muncul literally ulangan MIPA 5. Oke, buka di wilayahnya. Ya. Oke, anak-anak, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Jadi ada yang mempunyai masukan ke saya untuk review ke depannya, mungkin permainannya tambahkan lagi apa-apa,
Iya. Ya, Ya. lebih seru bermain sambil belajar, Pak. Oke, nanti kita tambahkan pertemuan di depan. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu. Oke. Demikian tadi tayangan tentang aksi nyata saya tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dari apa yang telah saya rencanakan, kemudian saya praktekkan, kemudian saya review kembali, saya merasakan apa yang sedang atau telah saya rencanakan tadi ternyata mendapat antusias dari murid-murid. Murid-murid merasa sangat senang, murid-murid merasa sangat bahagia dengan model pembelajaran seperti itu. Di mana di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional tersebut, saya menekankan kepada peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran diri, kemudian pengendalian diri, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian keterampilan berrelasi, dan kesadaran sosial. Muncul di sana anak-anak atau murid-murid berani mengutarakan idenya, berani mengutarakan pendapatnya. Kemudian muncul juga di sana kerja kelompok, di mana dalam kerja kelompok itu kita tanamkan mereka untuk keterampilan berrelasi, menghargai pendapat orang lain, baik dalam satu tim, satu kelompok, maupun pada saat mereka presentasi. Kemudian teknisnya muncul di sana secara protokol, baik itu juga terintegrasi dalam mata pelajaran, kemudian juga rutin. Di dalam tayangan tadi, saya mereview juga dari pendapat anak tentang model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Mereka juga memberikan masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Mereka ingin apa yang ada di hatinya, apa yang mereka punya, minat bakatnya, dimanage oleh Bapak Ibu guru, sehingga dari minat dan bakat yang ada pada anak-anak ini bisa tersalurkan di sana. Lebih-lebih dalam mereka mengerjakan soal atau latihan dan sebagainya, sehingga anak-anak merasa senang dan bahagia apabila dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diminati. Yang terakhir, harapan saya bisa melanjutkan kembali, merencanakan kembali pembelajaran yang pada sebelumnya masih pembelajaran secara konvensional seperti biasanya. Mulai dari RPP akan saya ubah, di mana di dalamnya sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga saya sebagai pendidik, sebagai guru juga merasa tertantang untuk melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai makhluk sosial juga, sebagai manusia juga, kadang emosi saya, kemudian apa yang saya rasakan, ya kadang tidak terkendali juga, sehingga dengan pembelajaran seperti ini saya bisa memanage diri saya, terutama mindfulness, di mana saya mencoba untuk melakukan stop pada saat apabila ada masalah yang sekiranya mengganggu saya. Saya akan berhenti sebentar, tarik nafas yang dalam, dan hembuskan, sehingga tercapai ketenangan di dalam diri saya atau pikiran saya. Baru saya melanjutkan kembali. Itulah rencana atau tindak lanjut saya ke depannya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.